Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Anak-anak semua menghadap ke depan. Yang di ruang Lekom 2 bisa langsung melihat saya dalam jalan lebih dekat. Teman kalian yang di Lekom 1 juga lihat saya tapi di layar. Karena di Lekom 2 maupun Lekom 1 hari ini sekolah minta tolong pada kalian untuk ikut membantu merekap kuesioner tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh dan COVID-19. Kemudian setelah itu nanti anak akan mendapatkan sosialisasi tentang kegiatan 17 Agustus. Jadi 17 Agustus kita tetap bergiat, tapi tidak langsung bertatap muka, tapi akan dilakukan secara daring. Gimana nanti? Nanti langsung dari Pak Zainal selaku ketua kegiatan peringatan 17-an di SMA 1 bulan ini. Nah sekalian, kalian sudah mendapatkan data rekap seperti yang saya pegang ini, ya, kuesioner tentang persiapan PJJ dan COVID-19. Ada 14 item. Nanti kalian bisa akses di komputer PC yang ada di depan kalian, di folder rekap, ya. Di folder rekap itu ada 3 file. Yang pertama tentang kuesionernya, tidak usah dibuka, kan sudah pernah melihat itu. Kemudian yang kedua berupa Excel, isinya tentang rekap, titulasi HP, ya. Kemudian yang terakhir, ketiga adalah, saya kok lupa yang ketiga, ya. Nanti anak-anak membuka yang rekap HP itu, di set pertama itu nanti ada isian rekapitulasi data yang sudah diisi oleh teman-teman kalian. Nanti diisi mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 14. Kalau ya, centang aja. Bisa nggak nyentang? Kalau enggak, apa aja? Kita beri tulisan ya aja, ya, jawab ya. Yang tidak berarti ditulis di lurus tidak. Jadi di Excel itu nomor 1 dibagi jadi 2 kolom. Kolom pertama ya, kolom kedua tidak. Jadi nanti mengisinya berdasarkan urut dari absensi kelas kalian masing-masing. Gimana yang kosong? Biarkan kosong, enggak apa-apa. Ya. Jadi mulai dari absen 1 isikan. Pertanyaan pertama, adakah anggota keluarga Anda yang berusia 60 tahun atau lebih? Bila ada sebutkan. Tidak, sudah selesai. Kalau ya, anak-anak geser ke kanan. Di kanan itu ada daftar isian nomor 1 isi. Siapa di sana? Nenek, kakek, atau pembantu rumah tangga. Diisikan di situ. Ya. Saya ulang, jadi nomor 1, kalau jawabnya tidak, ya sudah selesai. Tulis tidak. Ya, berarti anak-anak harus geser ke kanan. Di sana ada daftar isian nomor 1, tulis. Siapa ada di sana? Kakek, nenek, atau mungkin yang lain. Selesai, pindah nomor 2. Ada anggota keluarga Anda yang saat ini menjalani terapi kesehatan karena sakit? Ya, kalau ya, geser kanan diisi. Siapa yang terapi? Ayah, bunda, atau siapa? Kalau tidak, sudah bisa lanjut ke nomor berikutnya. Jadi dari 14 nomor itu, kalau jawabnya yang tidak perlu diisi adalah nomor 4 dan 5, tanpa isian. Hanya ya atau tidak. Yang lainnya kalau tidak harus diisi. Ya, kalau ya ada juga yang diisi. Nah, misalkan itu. Absen 1 selesai, tutup, pindah ke absen berikutnya, absen 2. 2 selesai, absen 3 dan seterusnya. Karena itu kalian berdua. Yang satu mengoperator komputernya, satunya membacakan ini, data ini. Halo. Tegang banget sih kayaknya ya. Enggak ya. Itu sampai di nomor 14 selesai. Kalau sudah selesai, tidak ada masalah. Anak-anak merekap. Dari nomor 1 yang ya ada berapa orang. Tulis di bawahnya. 10 ya 10.
Yang tidak berarti sisanya. Lihat kedua, option pertanyaan kedua, yang ya ada berapa orang? Kalau ada 7 berarti 7. Yang tidak berarti sisanya. Kecuali Kak 7C, ada 2 yang belum isi kan ya. Berarti kalau iya jumlahnya ada 10, dikurangi 2, sisanya itu yang tidak. Demikian sampai terakhir. Itu selesai anak-anak masuk ke sheet yang kedua. Sheet kedua itu berisi tentang data kelas kalian. Jadi kelasnya ditulis, kelas 7C, 7C, 8A, 8A, 9A, 9A. Bisa ada tulisan wali kelas, tulis wali kelasnya siapa. Di bawahnya ada ketua kelasnya tulis siapa. Nomor handphonenya berapa. Wakil sampai dengan wakil bendara. Jadi yang ditulis nanti adalah pengurus kelas inti. Dari ketua sampai dengan bendara kelas. Beserta dengan nomor HP-nya. Tidak, jangan lupa mengisikan itu ya. Kemudian anak-anak setelah itu anak-anak di-shift ya, di-shift diberi kelas kalian. Jadi di-shift nanti ada judulnya rekap itu ya, rekap HP, kelasnya tulis di paling belakang. Jadi nanti di akhir aku di-shift di paling belakang itu ada kelas kalian. Jadi rekap HP 7A. Klik shift. TKB 7B, klik shift. TKB 9H, klik shift. Sehingga nanti namanya per kelas akan berbeda. Nanti akan kita copy, kita jadikan dalam satu file. Halo? Yang di Labcom 2 gimana? Labcom 1? Ya, sanggap sudah oke, ACC. Anak-anak sekalian. Wah, alhamdulillah, makasih. Terima kasih Pak Agung, infonya. Karena kemudian yang kedua nanti akan ada berita tentang kegiatan 17-an yang nanti akan lebih rinci disampaikan oleh Pak Zainal. Cuma saya menambahkan aja saat tanggal 17 nanti seluruh peserta didik mengikuti upacara live stream di sekolah kita. Ya. Seluruh peserta didik yang sekarang ada di Labcom 1 dan 2 beserta seluruh pengurus OSIS yang hadir maupun tidak hadir juga ikut ya. Kalian nanti akan diundang untuk mengikuti upacara melalui aplikasi Zoom Google Zoom ya. Gimana? Pakai seragam. Kamu nggak usah bersepatu kalau di dalam rumah ya. Nanti ayah ibu, wah, kudu dipel bisa. Jadi pakai seragam putih biru ya. Seragamnya putih biru. Yang di SD pakai seragam SD-nya putih biru juga. Kalau sudah jadi seragam SMP-nya bisa dipakai. Nanti kalian akan disimpan. Jadi kekesalahan kalian nanti akan direkam oleh petugas di bawah koordinasi Pak Agung. Nanti akan dijadikan satu data file, akan dikirim ke Pak Presiden biar tahu sementuran ikut upacara 17-an. Itu ya. Jadi nanti seluruh pengurus OSIS dan 2 anak tiap kelas yang sekarang hadir akan ikut upacara dalam Zoom ya. Di sini Bapak Ibu guru akan melaksanakan secara fisik. Ini adalah hari spesial kita karena kondisi pandemi ini sehingga akhirnya yang upacara fisik adalah Bapak Ibu guru. Tugasnya nanti dari Bapak Ibu guru. Anak-anak cukup mengikuti dari rumah. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo? Tidak ada? Sudah bisa dipahami ya? Oke, dari saya sementara itu. Gimana nanti kalau sudah selesai mengisi? Selesai di-shift, bundle data itu kembalikan, tetap per kelas. Nanti dikumpulkan di sini, ya, biar di ruang laptop masing-masing. Jadi kelas yang ada di Labcom 1, kumpulkan di Labcom 1. Yang ada di sini Labcom 2, dikeluarkan di Labcom 2. Nanti akan kita stok, disimpan di tata usaha kita. Demikian sekalian, dari saya ada kurangnya, mohon maaf. Selanjutnya waktu saya serahkan ke Pak Zainal. Nanti selesai Pak Zainal memberikan arahan, kita akan bersama-sama mengisi mereka kuesioner kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang mana?
Dapat lima hasil. Saya. Dingin di rumah besok ya? Oh itu yang banyak. Iya, ya, dia tidak main-main. Belum oleh Pak. Belum siapa. Apa ngomong dia nggak jadi. Perjalanan itu. Mohon perhatiannya sebentar. Sudah. Baik, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi setengah siang ya, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sedikit berbeda seperti hal yang biasa kita lakukan. Untuk kali ini memang sengaja kalian untuk dihadirkan karena memang ada informasi yang penting yang harus kita sampaikan. Ya, untuk kuesioner sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Kita lanjutkan dengan informasi terkait pemantapan kegiatan 17 Agustus tahun 2020. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan lomba untuk kali ini sedikit berbeda ya, karena untuk lomba kenapa? Oh gitu. Sekali lagi saya sampaikan untuk lomba 17 Agustus tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin karena ini nanti lombanya kita lakukan pakai sistem virtual ya. Di depan sudah saya tuliskan, mungkin yang di Labcom 2 tidak tahu ya, jadi yang saya bacakan aja. Ada 4 jenis lomba nanti yang kita sampaikan. Yang pertama, kalian membuat video orasi Bung Tomo. Ya, kenal dengan Bung Tomo, nah? Kenal ya? Nah, Bung Tomo ini seorang pahlawan, ya. Kalian kalau ingin tahu bisa melihat di YouTube, di konten YouTube banyak sekali orasi Bung Tomo. Mengingatkan bahwa Bung Tomo ini adalah sosok pemuda yang bisa membangkitkan semangat ya penduduk yang ada di Indonesia untuk melawan para penjajah. Yang lebih kita kenal dengan adanya peristiwa 10 November ya, meninggalnya Jenderal Malabi ya, itu kan dibalik dari peristiwa itu kan diawali dengan adanya orasi yang dilakukan oleh Bung Tomo ya. Nah, sedikit kriteria nanti mungkin menjadi salah satu bahan penilaian oleh Bapak Ibu guru penjuri. Kenapa kita kok nggak pakai suara saja, kok pakai video? Karena kita ingin jadi kamu nanti untuk buat konten videonya betul-betul merasakan betul aura dari mulai intonasi suara maupun dari mimik wajahnya ya, bagaimana di situ ya, semakin bagus justru bisa kemungkinan tim penjuri akan semakin sulit untuk menilai ya kan. Tuh yang pertama. Sekali lagi, untuk jenis lomba yang pertama adalah kalian membuat video orasi Bung Tomo. Durasi waktu ini maksimal 5 menit. Ya, kalau kita lihat di YouTube itu kemarin saya lihat sekitar 4,5 menit. Jadi cukuplah 5 menit ya. Teksnya bagaimana Pak? Bisa melihat? Boleh. Tergantung kalian sendiri ya. Kreasi kalian sendiri. Bagaimana caranya tampilan video itu terkesan bagus ya. Terus saya lanjutkan ya. Untuk video untuk lomba membuat video orasi Bung Tomo ini diketuai oleh Pak Budiawan Hendratno. Jadi ada 4 jenis lomba. Dari 4 jenis lomba ini punya koordinator sendiri-sendiri. Ya, sekali lagi yang pertama koordinatornya Pak Budiawan Hendratno. Saya lanjutkan.
Untuk yang jenis lomba kedua, kalian membuat video konten layanan kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa saat ini kita masih diuji oleh Allah dengan adanya pandemi. Oleh karenanya, kita selipkan kalian untuk membuat video sebagus mungkin yang mana isinya tentang layanan kesehatan masyarakat. Bagaimana, Pak? Seperti apa, Pak? Nah, kalian bisa ketahui, Pak, bisa cari contoh-contohnya lewat YouTube atau lewat Google, ya. Untuk ketentuan atau durasi video, ya, konten layanan kesehatan masyarakat ini sama dengan yang pertama, yakni maksimal 5 menit. Maksimal berapa, Nak? 5 menit, ya. Sambil diingat, kalau memang bisa ditulis ya enggak apa-apa. Biar tidak indera pendengarannya saja bikin bisa dicatat. Saya pelan-pelan aja biar kalian biar paham. Dalam hal ini dikoordinatori oleh Pak Imam Ghazali, ya, untuk lomba membuat video konten layanan kesehatan masyarakat. Saya lanjutkan. Untuk jenis lomba yang ketiga, kalian membuat poster kemerdekaan, ya, poster kemerdekaan, ya. Untuk hasil daripada poster itu nanti kalian foto, ya, fotonya itu beserta dengan si pembuat poster itu, artinya nampak. Jadi misal contoh hasil karyanya ini kertas ini, ya. Nah, kalian fotonya ya juga terlihat hasil posternya, juga terlihat wajah kamu, ya. Nah, ukurannya, Pak, nah, ukurannya di kertas A3 untuk poster loh, ya. Ukurannya A3. Baik, lanjut. Nah, adapun jenis lomba yang terakhir, di sini kalian membuat video, ya. Di dalamnya kalian membacakan puisi bertema tentang kemerdekaan. Puisi bertema tentang kemerdekaan, ya. Oh, ada yang terlupakan. Untuk yang ketiga tadi, posternya dikoordinatori oleh Pak Saifuddin, dan yang terakhir yang jenis lomba yang keempat dikoordinatori oleh Bu Devi, ya. Membacakan puisi bertemakan kemerdekaan. Saya kira kalian sudah cukup tahu bagaimana cara membacakan puisi yang bagus seperti apa, ya. Bagaimana caranya konten video kalian ketika membaca puisi itu bisa menarik, ya, ya sekreatif mungkin, ya, kalian bisa maksimalkan di situ. Terus saya lanjutkan, Pak, mengenai kostum bagaimana? Kostumnya bebas. Di sini lomba ini tidak terlalu memberatkan kalian. Jangan sampai ada yang sampai sewa kostum untuk bisa bagaimana caranya untuk menang. Ini cukup hal-hal yang wajar-wajar saja, ya. Kostumnya bebas, tempatnya juga bebas, ya. Perlu diketahui bahwa dari 4 jenis lomba ini, yang pertama sistem lombanya ada yang sistem individual, perorangan, ya. Yang kedua ada yang kelompok, yang sifatnya kelompok seperti halnya yang video apa tadi? Ya, yang kedua ini tentang membuat video konten layanan kesehatan masyarakat. Ini sifatnya kelompok. Artinya apa? Dari teman-temanmu, ya, dalam satu kelas itu bisa diajak komunikasi untuk mengenai lomba yang jenis yang nomor 2 itu tadi. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke tata cara pengumpulan, ya. Tadi sudah saya sampaikan jenis sekaligus ketentuannya. Jadi tidak apa-apa, sementara ini didengarkan dulu. Kalau memang ada yang mencatat di kertas, monggo. Untuk hal-hal yang sekiranya bisa kita sampaikan lebih jelas, nanti kita berusaha untuk buatkan seperti
Canva atau hal-hal yang sifatnya bisa kalian lihat secara langsung, ya kan? Ketentuan, jenis lomba, terus ketentuannya seperti apa, dan tata caranya bagaimana, ya nanti ditunggu. Nanti kita bisa share, insya Allah dalam waktu secepat mungkin. Baik, saya lanjutkan untuk tata cara pengumpulan. Yang pertama, kalian harus membuat akun Instagram per kelas. Sekali lagi saya ulangi, untuk masuk di sesi tata cara pengumpulan, kalian harus membuat akun Instagram per kelas. Misalnya dari kelas 7, kan banyak 7A, B, C, sampai 7I. Begitu juga kelas 8. Gitu. Nah, dari setiap kelas ini, kalian buat grup Instagram. Kelas 7A punya grup Instagram kelas 7A. Namanya bebas, ya. Dari kelas 7B juga sama. Semuanya. Ya, itu yang pertama yang harus kalian lakukan. Yang selanjutnya, ya, hasil dari karya kalian, ya, bentuk video, ya, kalian upload di Instagram kelas masing-masing. Ya, setelah selesai videonya, ya saya harap jangan terlalu lama lah. Kalau bisa disegerakan, kenapa tidak ya? Diupload di mana? Di grup kelas masing-masing. Setelah itu, nah ini, tolong diingat-ingat. Jangan lupa kasih tagar. Hashtag. Nah, iya. Untuk captionnya bebas, ya. Terus diberikan hashtag yang pertama, hashtag Indonesia Maju. Apa? Tadi? Nah, Indonesia Maju pertama. Yang kedua, hashtag Spenturan Merdeka Belajar. Apa tadi? Yang kedua? Oke, yang pertama saya ulangi, apa tadi hashtagnya? Ya, baik. Yang kedua, Spenturan Merdeka Belajar. Itu ya. Jadi untuk tata cara pengumpulan betul-betul diperhatikan. Membuat grup Instagram per kelas, terus videonya diupload di grup Instagram kelas. Pak, posternya, oh iya, sama gitu. Poster. Ini enggak ada. Iya, sekaligus dengan posternya ya. Posternya, fotonya diupload di Instagram. Baik. Mungkin itu sekilas hal-hal teknis untuk pemantapan kegiatan 17 Agustus tahun 2020. Tambahan khusus untuk kakak OSIS. Kakak OSIS, angkat tangan kakak OSIS. Alhamdulillah. Sebagian mungkin ada di Labcom 2. 1 ya. Bagian kakak OSIS ada di Labcom 1 ya. Mohon perhatiannya, kakak OSIS ya. Nah, untuk OSIS ini tugasnya adalah membantu untuk memilih, ya, memfilter dari masing-masing lomba, ya. Setelah itu di-download, ya, disimpan. Setelah di-save, hasil download tersebut, ya, diberikan kepada koordinator lomba masing-masing. Saya coba tanya kembali. Yang pertama tadi, koordinator lomba video orasi Bung Tomo siapa? Pak Hendra. Jadi tugasnya kakak OSIS nanti, ya, memilih, filter ya dari video itu, terus di-download. Setelah di-download semua,
kamu berikan kepada koordinator lomba dari 4 jenis tadi. Yang pertama ada Pak Hendrak, yang kedua ada Pak Imam, yang ketiga ada Pak Chef, yang keempat ada Bu siapa? Bu Devi. Kakak OSIS? Paham nggih? Nah, jadi itu cara teknis untuk pemantapan lomba. Sebelumnya saya tadi belum sempat sampaikan, saya berterima kasih banyak atas kesempatannya kalian bisa ikut datang ke sekolahan ya, karena ini kalian juga menjadi salah satu perwakilan untuk memberikan informasi terkait pemantapan lomba 17 Agustus ini kepada siapa? Kepada teman-teman yang di rumah. Ya, saya sekali lagi berterima kasih. Terus, Pak, lombanya kapan dimulai? Nah, ada timbul pertanyaan. Pak, kapan Pak bisa dimulai? Nah, untuk pelaksanaan lomba, kita tahu bahwa ada waktu 1 minggu lagi, karena untuk Senin depan, minggu depan ya, terus Senin minggu depannya lagi sudah masuk tanggal berapa? 17 Agustus. Jadi kita ada waktu 1 minggu. Berarti kita boleh start untuk lombanya di hari Senin besok. Pak, bagaimana Pak untuk daring? Saya sampaikan untuk di momen kali ini, daring tetap jalan. Ya, daring tetap jalan. Saya sudah berusaha untuk menyampaikan ke Bu Neni, tapi untuk sekolah kita tetap melakukan daring. Tapi yang jelas untuk hari Sabtu, tanggal 15, untuk daringnya libur. Daringnya 15. Tanggal 15 hari Sabtu, daringnya libur. Namun jangan perlu dipahami juga untuk Senin besok ya, minggu depan sampai hari Jumat kita tetap daring, tetap aktif seperti biasa ya. Terus informasi berikutnya itu ya, untuk pelaksanaan start lombanya bisa dimulai hari Senin depan, Senin minggu depan ini ya. Terus batas akhirnya kapan? Kenapa? Apa? Kenapa? Oh. Lanjutkan mengenai batas akhirnya kapan? Batas akhirnya ini ya, saya sudah sampaikan untuk tim penjuri. Kan jumlah beberapa yang ikut kan banyak, ya tidak terlalu berat untuk menilainya. Saya kasih waktu 2 hari. Hari Jumat dan hari Jumat dan hari Sabtu. Entah dari tim penjuri nanti sekiranya waktu yang banyak itu hari Jumat atau hari Sabtu. Dan juga bagi saya pribadi, ini belum ada gladi bersih untuk pelaksanaan upacara tanggal 17 Agustus itu. Jadi perlu banyak waktu. Oleh karenanya dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan, kita sepakati untuk batas akhirnya lomba itu hari Kamis. Bagaimana? Kamis ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Paling molor-molor sampai hari Jumat enggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai Sabtu kalian ngumpulin. Nah ya, hari Jumat bagaimana? Sorry, sebentar ya. Hari Jumat bagaimana? Hari Sabtu saya kira tidak bisa. Hari Sabtu itu fokus penilaian, sudah tidak ada yang mengumpulin lagi. Jadi tinggal menilainya aja hari Sabtu itu. Kemungkinan kalau misalkan penilaian sudah selesai hari Sabtu, mungkin di hari Senin saat upacara, itu kan ada upacara yang dari tugasnya
Bapak Ibu guru. Nanti kalian hanya menyaksikan, mungkin akan menghadirkan beberapa saja perwakilan dari peserta didik. Dan kalau misalnya hari Sabtu sudah penilaian, nanti juaranya siapa dan hadiahnya apa itu akan disampaikan di saat setelah upacaranya hari Senin tanggal 17. Jadi kalau misalkan ya memang batasan waktunya artinya kalau dibuat panjang bisa, tapi karena kalau bisa pada saat setelah upacara itu juga kalian mengetahui sendiri seperti halnya lomba membuat video. Jadi untuk kesepakatan lombanya tiga juara 1, 2, 3 dan favorit. Ya nanti untuk informasi yang komandannya mengikuti. Batas akhirnya itu tadi aja pastikan. Jadi gini nak ya, untuk batas akhirnya hari Jumat sudah selesai ya. Jadi kalau memang terlalu cepat Kamis ya sudah kita sepakati hari Jumat semua hasil daripada lomba itu sudah terkirimkan dan mohon maaf untuk OSIS ya sudah di-download. Jadi Sabtunya untuk tim penjuri tinggal menilai. Ya, saya ditanyakan. Ada yang ditanyakan enggak? Ya, ada. Ya, ini sekali lagi memang untuk tahun ini ya tidak seperti tahun yang kemarin tentunya. Caranya tidak semeriah tahun kemarin. Mengenai tentang upacara, semua siswa diwajibkan untuk mengikuti dengan cara mengikuti Zoom, ya, mengikuti Zoom. Nah, untuk petugas upacara nanti dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ya. Seperti itu. Dalam hal lomba tidak ada yang dipertanyakan. Sekali lagi secara garis besar, mohon perhatiannya. Secara garis besar kalian bisa menyampaikan untuk informasi pemantapan untuk pelaksanaan kegiatan lomba ini ke teman-temanmu. Ya, untuk draftnya nanti bisa menyusul. Kita kirimkan lewat wali kelas masing-masing. Mengenai skill, ya tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Iras. Ini kan tidak hanya 1-2 anak saja yang ikut. Kalau bisa semuanya bisa membantu, ya. Saya yakin dari setiap anak yang ada di kelas, baik kelas 7, 8 ya, dan 9 ya, itu mempunyai skill. Entah itu dari cara dia itu membuat video, merekam, ya, atau dari cara dia itu berorasi, suaranya bagus, lantang, ya, boleh. Ini kesempatan besar. Mohon maaf, ini kan kita untuk mengingat kembali karena kita sebagai pemuda generasi bangsa tunjukkan jiwa nasionalisme kita itu merasa terpanggil. Kalau zaman dahulu itu melawan penjajah dengan mengangkat senjata. Kalau sekarang kan hanya ya itu tadi lah, harus kita saling support, saling mendukung, ya. Seperti halnya kata jargon pepatah orang Arab, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda sekarang itu adalah pemimpin yang akan datang. Tunjukkan kalau kalian itu mempunyai jiwa leadership, jiwa seorang pemimpin yang diidolakan. Salah satunya dengan bertanggung jawab terkait dengan adanya pelaksanaan lomba ini. Didukung dengan maksimal, ya. Jadi jangan sampai dari anak-anak itu paling ini aku nggak ikut, aku nggak bisa, jangan gitu. Ya, disampaikan, dipahami oleh dari temannya, disampaikan, loh masa kamu ini loh ada 4 jenis lomba loh, ya, disampaikan biar saling membantu dan biar ada yang mewakili lah, minimal itu. Mengenai untuk hadiah nanti ya disampaikan mungkin di waktu bisa jadi selesai adanya upacara atau di hari lain. Jadi kita
berusaha untuk memang kalau memang masih ada waktu ya kita sampaikan. Oh gitu. Baik, sebelum acara ini berakhir, ini nanti mohon maaf minta waktunya sebentar karena ada hal-hal yang perlu ditambahkan oleh Pak Irhas. Sejenak kita membaca suratul Fatihah ya. Membaca suratul Fatihah di dalam hati. Semoga kegiatan perlombaan 17 Agustus ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih khusus lagi mudah-mudahan COVID-19 ini segera hengkang dari negara kita sehingga kita bisa masuk seperti hal biasa yang kita lakukan ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah. Amin. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.